Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Apriani dengan NIM C1G024100080, kelas Agribisnis C, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia dan bagaimana implikasinya bagi sektor pertanian Indonesia dan kebijakan makroekonomi nasional. Sebelumnya, tarif impor adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Tetapi tidak hanya pajak, tarif impor juga merupakan alat untuk mengatur lalu lintas perdagangan dan melindungi industri domestik dari tekanan barang asing yang lebih murah. Pajak utama ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk melindungi industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, mengatur perdagangan, serta berdampak pada harga, konsumsi, dan kesejahteraan ekonomi. Pada tahun 2025, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump melakukan tarif impor sebesar 32% terhadap barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor strategis dan juga politik dagang. Yang pertama, karena Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan yang cukup besar dari Indonesia, di mana jumlah impor dari Indonesia lebih besar daripada jumlah ekspor Amerika Serikat ke Indonesia. Nah, untuk menekan defisit ini, Amerika Serikat memberlakukan tarif tinggi kepada impor barang dari Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor sekaligus melindungi industri dalam negerinya. Kebijakan tarif impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap barang dan jasa dari Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena defisit perdagangan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan besar dengan beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia. Artinya, Amerika Serikat mengimpor banyak dari Indonesia daripada mengekspor barang ke Indonesia. Nah, untuk itu pemerintah Amerika Serikat ingin menyeimbangkan neraca perdagangan dengan cara mengurangi impor dan meningkatkan dan mendorong konsumsi produk lokal. Yang kedua, anggapan perlakuan tidak adil. Amerika Serikat menilai bahwa Indonesia menggunakan tarif tinggi dan berbagai hambatan non-tarif terhadap produk-produk Indonesia, Amerika Serikat. Oleh karena itu, tarif 32% dianggap sebagai balasan atas praktik yang dianggap tidak adil oleh Amerika Serikat. Yang ketiga, kebijakan American First. Pemerintahan Donald Trump kembali menegaskan prinsip American First, di mana fokus pada melindungi industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja di Amerika Serikat. Negara-negara dengan surplus dagang terhadap Amerika Serikat, termasuk Indonesia, dianggap sebagai target kebijakan proteksi. Yang keempat, penerapan global tarif regime. Pada April 2025, Amerika Serikat mengumumkan kebijakan tarif global minimum sebesar 10% dan tarif tambahan bagi negara-negara yang dianggap merugikan Amerika Serikat. Indonesia termasuk dalam daftar 50 negara yang terkena tarif tambahan, yaitu sebesar 32%. Lalu, bagaimana dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk pertanian Indonesia? Kebijakan tarif 32% yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia mulai berlaku pada tanggal 9 April 2025. Langkah ini berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi sektor pertanian Indonesia, terutama bagi komoditas ekspor utama yang memiliki ketergantungan pasar terhadap pasar Amerika Serikat. Produk-produk seperti minyak kelapa sawit, karet, kopi, dan rempah-rempah
menjadi kurang kompetitif di pasar Amerika karena kenaikan harga akibat tarif ini. Sebagai contoh, industri kelapa sawit di Indonesia yang pada tahun 2023 mengekspor sekitar 7% dari total volumenya ke Amerika Serikat. Nah, menghadapi tantangan besar ini, kelompok petani sawit Indonesia memperingatkan bahwa tarif ini dapat mengurangi pendapatan petani hingga 3% dan mendesak pemerintah untuk menurunkan pajak ekspor yang bertujuan untuk menjaga daya saing di pasar Amerika Serikat. Lalu dampak negatif lainnya termasuk penurunan ekspor, menurunnya pendapatan petani, dan potensi melimpahnya stok dalam negeri yang tidak terserap pasar. Nah, hal ini dapat menyebabkan penurunan harga jual produk pertanian dan beresiko memperburuk kesejahteraan petani, serta menghambat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam jangka yang panjang. Kebijakan tarif sebesar 32% yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia memberikan dampak yang signifikan bagi sektor ekonomi Indonesia, termasuk terhadap pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, nilai tukar, dan juga pendapatan petani. Dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengenaan tarif impor sebesar 32% yang diperkirakan akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 poin hingga 0,5 poin presentasi dari target pertumbuhan 5,2% tahun ini. Hal ini disebabkan oleh penurunan ekspor ke Amerika Serikat yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional melambat karena kontraksi ekspor, sehingga sektor pertanian terdampak dan mempengaruhi PDB. Yang kedua, dampak terhadap neraca perdagangan. Tarif impor 32% berpotensi mengurangi neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada tahun 2024, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 16,84 miliar US dollar dengan Amerika Serikat. Namun dengan adanya tarif baru, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat diperkirakan akan menurun, yang dapat mengganggu neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan. Sehingga neraca pembayaran akan tertekan karena berkurangnya ekspor pertanian. Yang ketiga, dampak terhadap nilai tukar rupiah. Kebijakan ini juga dapat berdampak pada nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah sempat tertekan hingga menyentuh 17,217 per dolar Amerika Serikat pada 7 April 2025, melebihi level krisis pada tahun 1998. Meskipun kemudian menguat menjadi 16.799,5 per dolar Amerika Serikat. Fluktuasi ini mencerminkan ketidakstabilan yang disebabkan oleh kebijakan tarif Amerika Serikat. Dampak yang keempat adalah dampak terhadap pendapatan petani. Sektor pertanian, khususnya petani yang mengekspor produk ke Amerika Serikat, mengalami tekanan akibat tarif impor ini. Produk seperti minyak kelapa sawit, kopi, dan karet menjadi kurang kompetitif di pasar Amerika Serikat, yang menyebabkan penurunan permintaan dan harga. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan petani yang menghadapi risiko kerugian dan penurunan kesejahteraan. Pendapatan petani yang menurun sehingga dapat meningkatkan pengangguran di sektor pertanian Indonesia. Untuk mengurangi dampak negatif dari tarif impor 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia dan menjaga daya saing sektor pertanian nasional, pemerintah dan pelaku usaha dapat melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu pemerintah dapat memberikan subsidi kepada petani dan pelaku usaha yang terdampak dengan tujuan untuk menjaga daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional.
yaitu seperti memberikan subsidi pupuk, benih unggul, dan alat pertanian guna menekan biaya produksi. Yang kedua, menurunkan atau membebaskan pajak ekspor untuk komoditas pertanian tertentu agar tetap kompetitif di pasar global. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter. Bank Indonesia dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menyediakan pembiayaan yang terjangkau bagi sektor pertanian. Seperti melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mencegah fluktuasi nilai tukar yang tajam. Yang kedua, memperluas akses pembiayaan dengan bunga rendah bagi petani dan pelaku usaha pertanian. Yang ketiga adalah kebijakan dengan diversifikasi pasar ekspor dengan mengurangi ketergantungan pasar Amerika Serikat dengan mencari pasar ekspor alternatif, seperti menargetkan negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika sebagai pasar baru untuk produk pertanian Indonesia. Yang kedua itu memanfaatkan perjanjian perdagangan seperti RCEP dan IICEPA untuk meningkatkan akses pasar. Kebijakan yang keempat adalah hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Dengan mendorong produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Dengan cara pengembangan agroindustri, yaitu membangun fasilitas pengolahan hasil pertanian untuk menghasilkan produk turunan yang bernilai tinggi dan meningkatkan kualitas dan standar produk agar memenuhi persyaratan pasar internasional. Kebijakan yang kelima adalah dengan perlindungan sosial dan pendampingan petani. Dengan memberikan perlindungan sosial dan pendampingan petani yang terdampak kebijakan tarif ini, dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT, memberikan bantuan keuangan langsung kepada petani untuk menjaga daya beli mereka. Yang kedua, dengan melakukan pelatihan dan pendampingan dalam menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi perubahan pasar. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Kesimpulannya adalah pengenaan tarif impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap barang dan jasa dari Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi nasional, terutama sektor pertanian. Produk unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan rempah-rempah menjadi kurang kompetitif di pasar Amerika Serikat karena harga jual naik akibat kebijakan tarif ini. Nah, hal ini menyebabkan penurunan ekspor, merugikan petani, dan mempersulit surplus neraca perdagangan. Selain itu, ketidakpastian global akibat kebijakan ini ikut turun menekan nilai tukar rupiah dan beresiko memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk merespon dampak ini, pemerintah Indonesia dapat menerapkan berbagai kebijakan makroekonomi seperti subsidi, stabilitas nilai tukar, perluasan pasar ekonomi, ekspor, serta penguatan industri hilirisasi. Selain itu, penting juga untuk memberikan perlindungan sosial bagi petani yang terdampak dan mendorong peningkatan daya saing produk melalui kualitas dan inovasi. Dengan langkah strategis dan terkoordinasi, Indonesia dapat meminimalkan dampak negatif kebijakan tarif Amerika Serikat dan memperkuat ketahanan ekonomi pertanian ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.